Pemirsa, tayangan Bilik Usaha Tanjung Pinang TV kembali hadir ke tengah Anda. Kali ini mengangkat sebuah usaha yang dirintis oleh seorang wanita yang bernama Suswati. Kalau jahit ini mungkin dari sekolah. Kalau dari sekolah kan kita sudah terima jahitan di rumah sama sekolah kan. Kecilan seperti permak, pasang ganti resleting gitu. Cuma selanjutnya setelah tamat sekolah terima jahitan di rumah gitu. Masuk di sekolah yang tidak dikehendakinya, yakni Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Tata Busana, yang merupakan atas keinginan orang tuanya. Sehingga belajar menjahit yang menjadi salah satu pelajaran dilakoninya dengan keterpaksaan. Namun siapa menyangka kini ia sukses menjadi penjahit ternama di kota Tanjung Pinang. Sebenarnya itu pilihan pertama itu orang tua, ibu saya yang menginginkan saya sekolah di situ. Karena dia menjahit ibu saya di rumah dulu. Jadi dia pengen anaknya tuh ada penerusnya yang tukang jahit gitu sebenarnya. Dan sebenarnya saya tak suka, tapi lama-lama setelah saya menekuni, saya terjun ke situ, ternyata enak gitu. Selesai menamatkan sekolahnya di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang pada tahun 1999, ia tak langsung terjun di dunia jahit-menjahit. Namun ia sempat bekerja di Lobam, Kabupaten Bintan selama beberapa bulan. Merasa tidak cocok bekerja di Lobam, akhirnya ia berhenti dan kembali ke Tanjung Pinang. Di rumahnya, ia menerima jahitan. Berawal dari terima permak pakaian dari satu pelanggan ke pelanggan berikutnya, sampai akhirnya pada tahun 2001, ia memutuskan untuk fokus pada dunia jahit-menjahit. Kami tamat tahun 99. Tahun 99, waktu itu nganggur 3 bulan di rumah. Udah gitu kami coba kerja di Lobam. Lobam, tak salah kami hanya bertahan 6 bulan. 6 bulan sakit, pulang lagi ke Pinang. Nah, di rumah lah kan untuk jahitan. Kecil-kecilan sampai 2009, baru pindah ke ruko ini. Berbekal uang pinjaman sebesar 6 juta rupiah, sebagiannya ia gunakan untuk menyewa sebuah ruko di Jalan Pramuka Tanjung Pinang, dan sebagiannya lagi ia gunakan untuk merenovasi ruko. Saya dulu pertama kali saya sewa ruko ini, itu kan tak salah saya itu dulu 1 tahunnya 11 juta. Saya ngajukan UKM itu di bandara, Bungakur. Itu saya cuma dapat 6 juta. Saya bayarkan dulu ke sewa ruko ini 3 juta. Ya 3 juta saya untuk renovasi, untuk ngecat, sama nambah-nambah sedikit-sedikit. Itu pertama kali. Karena hasil jahitannya bagus dan rapi, dengan berjalannya waktu, maka hal tersebut membuat pelanggannya semakin hari semakin bertambah. Biasa kita langganan Ibu Angkatan Laut, Dharma Wanita, Jali Astri, itu ada. Kalau desain itu kebanyakan kalau malam itu sebelum tidur banyak buka-buka Google, banyak buka-buka itu, tengok-tengok model baju terbaru.
Upah jahit yang dikenakan kepada pelanggan pun relatif murah. Untuk baju kurung misalnya, berkisar Rp220.000 saja. Biasa baju kurung biasa itu 220, satu setel itu lapis atas bawah. Dalam sehari ia mampu menyelesaikan sekitar 10-15 pasang pakaian. Tergantung, kalau bajunya agak gampang satu dapat 15 kan. Tapi kalau susah 10. Bisa dibayangkan omset yang diperoleh Suswati setiap bulannya. Sungguh fantastis. Kalau saya insya Allah cukup. Cukup untuk semuanya cukup. Karena kita nggak tentu kan, jadi insya Allah cukup. Saat ini Suswati dibantu oleh 9 orang karyawan. Sebagian dari karyawannya berasal dari sekolahnya terdahulu, yakni SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Sistem kerja diatur dengan pembagian tugas untuk mencetak dan menggunting pola pakaian dikerjakan oleh Suswati sendiri. Sedangkan untuk bagian menjahit dikerjakan oleh karyawannya. Untuk produksi sendiri mulai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita sistem urungan, hitung per setel, tapi kita gajinya per bulan. Pelanggannya tidak hanya berasal dari Tanjung Pinang saja, tetapi juga dari luar Tanjung Pinang, dari Anambas dan Singapura misalnya. Kebanyakan sih orang kalau jahit kesini itu cuma letak bahan. Kalau model itu terserah saya. Saya kebanyakan sih saya yang suruh desain. Gitu. Ada kadang bawa mereka sendiri desain, kadang memang suruh saya yang desain. Untuk pelanggan dari luar kota, biasanya pertama kali mereka harus datang terlebih dahulu untuk mengambil ukuran badannya. Selanjutnya pelanggan hanya menyerahkan bahan pakaian saja. Sementara untuk urusan desain dan kreasi, para pelanggan menyerahkan kepada Suswati. Gini, kalau mereka itu sistemnya kalau dari orang-orang itu pertama datang sekali harus datang ukur. Nah, setelah itu selebihnya mereka hanya titip lah lewat kapal, titip barang. Nanti kita kirim lagi kayak di Batam itu kan. Umpamanya dia saya titip kapal biasanya kan, nanti kita tentukan lah kapal ini jam gini sampainya. Nanti biar dia jemput di Punggur gitu. Harus datang, kita harus ukur dulu. Nah, nanti kalau memang dia sesuai dengan hasil kita, merasa enak, besok-besok mereka tinggal kirim-kirim aja. Dan untuk menambah jenis kreasinya, Suswati pun rajin browsing model pakaian di internet. Kalau desain itu kebanyakan kalau malam itu sebelum tidur banyak buka-buka Google, banyak buka-buka itu, tengok-tengok model baju terbaru. Nah, nanti besok kalau ada orang minat, kita bilang gini mau tak gitu. Karena kalau bagus, ada datang lagi ingin model yang sama dengan seperti yang sama. Tapi kebanyakan mungkin karena saya suka mencurahkan ide-ide saya ke bahan mereka, banyak yang mereka tuh cuma antar bahan aja. Gitu, memberi keyakinan lah kalau pasti bagus gitu hasilnya. Hingga kini Suswati berhasil mengembangkan usahanya. Di tokonya ia juga menyediakan berbagai macam jenis bahan pakaian untuk dijual, sehingga para pelanggan bisa memilih sendiri jenis bahan untuk pakaiannya. Kalau datang, kalau saya bilang selagi ruko saya itu buka tuh banyak datang. Kadang kalau malam itu terbuka sedikit aja pada datang. Makanya saya kalau malam tuh karena saya pengen istirahat, saya tutup. Selain itu, sejak beberapa bulan terakhir, ia menambah ruko untuk produksi busananya. Rencana ke depan, ia ingin membuka kursus menjahit. Ini rencana. Karena kan sekarang saya sudah di ruko sebelah, rencana yang bagian atas itu rencana saya mau untuk les jahit. Untuk jahit. Tapi tunggu nanti. Ada rencana ke depannya. Karena kemarin saya sudah terima juga sedikit-sedikit 1-2 orang juga. Tapi saya tak ambil banyak-banyak, cukup 2, selesai, 2, selesai, 2, selesai gitu.
Seiring dengan berkembangnya usaha yang dirintisnya sejak belasan tahun lalu itu, kini ekonominya semakin membaik. Alhamdulillah ya, selama saya jalani di sini hampir 8 tahun, saya bisa punya ruko yang saya tempati saat ini, punya kendaraan. Ya, alhamdulillah saya sudah punya rumah. Bagus, cepet juga gitu ya. Terus Mbak Susinya juga enak orangnya, gitu. Berasal dari alumni sekolah yang sama, Dewi Afriana memutuskan untuk bekerja di Susi Busana sejak tahun 2010 sampai sekarang. Karena kan dulu saya sekolahnya di SMK jurusannya busana, jadi kebetulan di sini membutuhkan karyawan, saya kerja di sini. Sosok Susi yang sederhana, bisa membimbing dan menjadi teman bagi dirinya, membuat ia betah bekerja. Orangnya sih sederhana, baik. Ya gimana ya, dia tuh kadang bisa jadi kakak kita, jadi orang tua kita gitu, bisa membimbing kami. Ia berharap ke depan Susi Busana lebih maju lagi dengan kualitas yang lebih baik lagi. Lebih maju, lebih terkenal, tapi dengan kualitasnya lebih bagus. Sosok Susi yang baik dan mengerti akan permintaan pelanggan membuat Wiwin, salah satu pelanggannya, merasa cocok menjahit pakaian keluarganya di sini. Sebelumnya, ia pun mendapatkan rekomendasi dari teman-temannya. Pertama denger rekom dari teman-teman ya, di sini bagus, cepet juga gitu ya. Terus Mbak Susinya juga enak orangnya, gitu. Jadi ya milihnya ke sini dan memang enak. Sukses harus diraih dan diperjuangkan. Begitulah pendapat Suswati ketika ditanya. Kendala-kendala yang dilalui bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Insya Allah tuh selalu ada, selalu kebanjiran. Tapi selama saya buka, insya Allah belum ada kosong. Belum ada rencana gitu. Kalau memang ada kerjaan, saya pengen produksi sendiri. Karena memang banyak juga yang bertanya, minat juga dengan produksi hasil kerja saya. Cuma belum ada waktunya. Gitu. Waktunya pasti selalu. Gitu. Saat ini tak banyak impian yang ingin ia capai. Ia hanya berharap usahanya berjalan dengan baik. Harapannya sih nggak mulu-mulu, cuma berjalan aja lah. Gitu, Mas.
Kalau kesuksesan itu kan pasti dari kita sendiri kan yang meraih kan gitu. Gitu aja. Pemirsa, sampai di sini episode Bilik Usaha kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan pelaku usaha inspiratif lainnya.